Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Pemerintah Kota Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai komitmen mutu yang telah saya pelajari sebelumnya. Baik, kita langsung saja ke materi. Komitmen mutu merupakan suatu kemauan dan janji dari individu atau kelompok untuk menjamin, bahkan meningkatkan standar kualitas pekerjaannya. Hal ini tentunya berkaitan dengan peningkatan efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu dalam melakukan pelayanan publik. Kemudian efektivitas ini berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakannya. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Efisiensi organisasi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Kemudian inovasi ini yaitu cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, baik itu perubahan di pasar, perubahan teknologi, dan juga persaingan. Kemudian yang terakhir ada mutu. Mutu ini adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Arti lainnya, mutu itu nihil cacat, kesempurnaan, dan kesesuaian terhadap persyaratan. Mutu juga merupakan kesesuaian terhadap spesifikasi. Pentingnya aspek mutu dalam pelaksanaan pelayanan, terutama pelayanan pemerintahan, adalah untuk meningkatkan kepuasan dari penerima pelayanan, yaitu masyarakat. Di sini untuk menjaga komitmen mutu dibutuhkan yang pertama itu tujuan. Tujuan itu tujuan si instansi tersebut dalam melaksanakan pelayanan. Yang keduanya peran. Yang ketiganya prosedur. Prosedur ini mencakup SOP terhadap pelayanan yang dilakukan. Yang keempatnya itu hubungan. Kemudian yang kelimanya itu kepemimpinan. Pemimpinnya di sini juga harus memiliki komitmen yang kuat dan bisa memberikan dorongan positif bagi anak buahnya. Kemudian di sini ada nilai dasar orientasi mutu. Yang pertama, komitmen pada kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen adalah tujuan utama dalam melaksanakan pelayanan kebijakan publik. Yang keduanya itu melakukan pelayanan secara cepat, tepat, dan ramah. Kemudian yang ketiga, melayani dengan hati. Yang keempatnya, melindungi dan mengayomi. Dan yang kelima, melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Agar pelayanan pemerintahan berjalan secara efektif, tentunya harus memenuhi nilai dasar tersebut. Keberhasilan suatu institusi pemerintah dalam memberikan pelayanan bergantung kepada kualitas mutu sumber daya manusia yang ada di instansi tersebut dan bagaimana instansi tersebut mengembangkan potensi sumber dayanya. Kemudian manajemen mutu terpadu atau total quality management terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegritas secara total untuk meningkatkan kinerja. Di sini ada 5 pilar TQM. Kelima pilar TQM ini memiliki keterkaitan dan ketergantungan yang tinggi. Organisasi merupakan pilar tengah yang membuat kerangka kerja berorientasi mutu. Produk yang bermutu sebagai hasil kerja organisasi
diperoleh melalui proses yang bermutu pula, dengan didukung komitmen tinggi dari seluruh komponen organisasi. Organisasi tentu tidak akan mencapai target kelembagaan secara efektif, efisien, dan inovatif tanpa ada pemimpin yang kuat dan kredibel. Kemudian di sini ada fishbone manajemen mutu. Berdasarkan fishbone manajemen mutu ini menunjukkan bahwa setiap institusi pemerintah harus memiliki target capaian kinerja bermutu, baik kinerja individual maupun kinerja organisasional. Merujuk konsep trilogi mutu dari Joseph Juran, pada baris atas gambar fishbone ini merupakan tugas pimpinan untuk menyusun rencana mutu, mengawasi capaian mutu, dan menerapkan program perbaikan mutu secara berkelanjutan. Pada garis bawahnya ini merupakan tanggung jawab aparatur untuk mengikuti sosialisasi terkait rencana mutu yang sudah ditetapkan oleh pimpinan. Rencana mutu yang dipaparkan ketika proses sosialisasi akan menjadi rujukan utama bagi aparatur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya masing-masing. Selama proses implementasi tersebut tentunya akan dikawal oleh pemimpin agar tidak terjadi penyimpangan. Berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian terhadap capaian mutu pada output dan outcome, kemudian pimpinan melakukan tindak lanjut secara tepat sesuai dengan hasil capaian tersebut. Di lain pihak, aparatur pun dituntun untuk merancang sendiri upaya perbaikan capaian mutu layanan secara berkelanjutan. Kemudian di sini ada pendekatan PDCA. Pendekatan ini ada 4 langkah. Yang pertamanya itu plan atau perencanaan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi, terus identifikasi penyebabnya dan juga solusinya. Tahap kedua itu ada do atau melaksanakan. Di tahap ini, rencana aksi yang sudah disusun harus dijalankan secara konsisten oleh semua orang. Tahap pelaksanaan ini perlu didukung dengan dokumentasi yang baik, sehingga memudahkan dalam melaksanakan tahap berikutnya, yaitu cek. Tahap ketiga ini cek atau pemeriksaan. Tahap ini dilakukan pemeriksaan apakah rencana aksi yang sudah dilakukan telah berjalan dengan semestinya, apakah target dan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Kemudian yang terakhirnya itu act atau melakukan tindakan atau keputusan yang perlu diambil sebagai tindak lanjut dari tahap ketiga, yaitu cek tadi. Kemudian ada pendekatan inovasi. Inovasi barang dan jasa adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Inovasi ini dapat diwujudkan dalam bentuk produk, layanan, metode kerja, dan juga sumber daya. Pendekatan inovatif dalam peningkatan produktivitas. Di sini ada 4. Yang pertama itu inovasi produk. Inovasi produk di sini bertambahnya jenis layanan yang dapat diberikan oleh instansi. Contohnya itu rumah sakit yang semula hanya menerima pasien umum kemudian diperluas sehingga bisa melayani pasien BPJS atau asuransi lainnya. Yang kedua ada inovasi proses. Inovasi proses ini dilakukan melalui reformasi birokrasi dengan memberikan metode pelayanan baru, misalnya layanan satu atap. Kemudian yang ketiganya ada inovasi posisi. Inovasi posisi terjadi karena adanya reposisi persepsi dalam konteks khusus. Contohnya itu
perubahan persepsi pakaian yang serba hitam, yang semula digunakan sebagai tanda berkabung, namun sekarang memakai pakaian hitam itu terkesan elegan. Kemudian bisa juga contohnya itu penetapan fungsi telepon seluler dengan berbagai fasilitasnya. Penggunaan telepon seluler sebagai media komunikasi yang semakin meluas sampai ke pelosok desa. Yang keempatnya ada inovasi paradigma. Inovasi paradigma ini berhubungan dengan perubahan model mental yang mengubah mindset pelanggan dalam hal mendapatkan layanan. Contohnya itu mesin ATM yang dapat digunakan untuk mengambil dan menyimpan uang, atau layanan berbasis internet seperti e-banking, e-commerce, e-learning, dan berbagai layanan online lainnya. Di sini ada 4 cara berinovasi. Yang pertama itu penemuan, yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kemudian yang kedua ada pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Ketiganya ada duplikasi. Duplikasi di sini yaitu cara menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Duplikasinya itu bukan semata-mata meniru, melainkan menambahkan seutuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Dan yang keempatnya ada sintesis. Sintesis itu cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan atau sudah dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan. Kemudian di sini membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pertama, mengobservasi, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan fenomena empirik secara faktual terkait mutu kinerja aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Yang keduanya, memberikan penilaian objektif terkait tingkat tanggung jawab aparatur dalam memberikan layanan publik. Yang ketiganya, mendeskripsikan tindakan kreatif yang dapat diwujudkan oleh aparatur dalam memberikan layanan kepada publik sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Keempatnya, menganalisis kendala terkait belum terwujudnya kreativitas kerja aparatur dalam mewujudkan inovasi layanan yang berkomitmen terhadap mutu. Kemudian yang kelima, menganalisis faktor-faktor pendorong untuk meningkatkan kinerja aparatur yang kreatif, inovatif, dan komitmen terhadap mutu. Kemudian di sini yang terakhir, aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu. Seperti yang pertama, contohnya itu perubahan dari orientasi kepada peraturan menjadi orientasi kepada publik. Yang keduanya itu cara kerja ABS, rutinitas dan asal-asalan menjadi orientasi kepada mutu, bekerja secara baik dan benar. Yang ketiganya itu sikap pasif, berubah menjadi sikap dinamis, proaktif, dan inovatif. Yang keempatnya, cara kerja individualis dan egosentris atau bekerja sendiri-sendiri dan berorientasi melayani pimpinan menjadi cara kerja tim sebagai suatu kesatuan proses untuk melayani masyarakat. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.